warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman yang akrab dipanggil Gus Ama. Kemudian selamat datang Gus Ama. Kemudian ada Bapak WR, Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Adi Supriyanto. Kemudian Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS, Bapak Muhammad Mazuri, Bapak Ibu Pembina LKKI, kemudian juga ada adik pengurus LKKI. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka kegiatan kita dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, ini saya sampaikan sedikit kepada Usama. Jadi pada malam hari ini merupakan kegiatan rutin bulanan, ya, kegiatan tim pembina kerohanian Islam ITS. Jadi di ITS ini ada tim pembina kerohanian Islam yang salah satu tugasnya itu untuk memberikan bekal kerohanian kepada adik-adik mahasiswa. Nah, di sini selaku Ketua TPKI ini ada Bapak Muhammad Mazuri, kemudian kegiatan LKKI ini terintegrasi dengan bidang 1, jadi di atas ini ada Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Adi Supriyanto. Alhamdulillah pada malam hari ini juga hadir. Nanti berikutnya akan kita minta untuk memberikan sambutan. Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Badrul Soleh. Kepada Mas Badrul Soleh saya persilahkan. Monggo Mas Badrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات أن لهم أجر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية بسم الله الرحمن الرحيم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه
تفصيلا وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arif Badrus Soleh. Mas Arif ini mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020 ya. Matur nuwun Mas Arif. Berikutnya kita ada sambutan yang pertama dari Ketua TPKI Bapak Muhammad Masuri, kemudian nanti kepada Bapak WR1 Bapak Profesor Adi Suprianto. Silakan Pak Masuri, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman, yang disapa dengan lebih populer dengan Gus Ama gitu ya. Jadi saya sapa pakai Kiai Haji nggak nyambung karena mungkin apa yang ada di benak beliau Gusnya lebih kuat gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Gus sudah hadir pada malam hari ini. Profesor Adi Suprianto, WR1 ITS yang juga saya hormati, Bapak Ibu dosen yang hadir pada malam hari ini, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini setiap bulan khususnya kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan rutin TPKI, LKKI di ITS ini. Dan untuk momen-momen tertentu memang diselingi dengan pembicara atau narasumber dari luar. Kali ini sengaja mengundang Gus Ama dalam rangka untuk peringatan Tahun Baru Hijriah sekaligus kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada beliau kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tadi saya sampaikan kali ini kami sengaja mengundang Gus Ama. Jadi beliau kalau dilihat dari wajah beliau masih sangat muda gitu ya. Dan kami sengaja mengundang beliau dalam rangka yang pertama adalah mengenalkan para mahasiswa ITS kepada beliau. Jadi ini kalau saya lihat sekilas Gus yang hadir insya Allah 60% lebih itu mahasiswa. Memang ada beberapa dosen sebagai pembina di TPKI maupun pembina di LKKI. LKKI itu Lembaga Kajian Kerohanian Islam di level departemen atau program studi. Nah, dengan harapan nanti Gus Ama bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik ini, karena kami sangat meyakini bahwa sumber ilmu agama itu ada di pesantren. Sehingga kami ingin memberikan jalur yang benar kepada para mahasiswa ini. Ketika butuh pengetahuan tentang agama, hendaklah masuk ke sumber yang sebenarnya. Karena saat ini banyak sekali di media-media sosial terutama narasumber-narasumber dadakan yang gampang atau dengan mudahnya dipercaya oleh adik-adik. Oleh karena itu dengan mengundang Gus Ama ini harapannya
adik-adik mengenal panjenengan sehingga kalau ada masalah-masalah ya khususnya terkait dengan persoalan keagamaan bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, yang kedua tentu kami berharap pada malam hari ini kami juga mendapatkan pencerahan dari sisi bagaimana teladan Rasulullah atau semangat kejuangan Rasulullah dalam hijrah yang barangkali bisa juga dihubungkan dengan bagaimana semangat para santri, para kiai di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, adik-adik para mahasiswa yang Muslim ini punya keyakinan yang kuat bahwa bangsa ini berdiri, negara ini berdiri, antara lain adalah atas jasa umat Islam, khususnya para santri dan para kiai. Dengan demikian, kita punya kepercayaan diri yang tinggi, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Terakhir, tentu saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Wahyu terutama yang sudah menghelat acara ini. Pak Wahyu ini seksi dakwah di TPKI, mulai dari komunikasi dengan Gus Ama sampai terselenggaranya acara pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Mas Arif Badrus Soleh tadi yang telah memberikan qiraahnya. Mudah-mudahan bacaan Quran tadi bisa memberikan berkah kepada kita semuanya. Tentu kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik para mahasiswa semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya sehingga kita selalu mendapat kemudahan dalam mensiarkan Islam di ITS ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masuri. Untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Profesor Adi Supriyanto untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Adi, saya persilahkan waktunya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Yang kami hormati Yai Haji Muhammad Dalil Rahman, Gus Ama, matur nuwun Gus, sudah bersedia rawuh ya di acara kami yaitu kajian TPKI LKKI Islam, LKKI ITS. Saya pribadi juga mewakili seluruh pejabat dan juga sivitas akademika ITS. Alhamdulillah memang perlu kami haturkan ke Gus Ama bahwa memang saat ini ITS tengah berupaya untuk membumikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sejuk, Islam yang damai. Nah ini oleh karena itu kami memang sangat senang begitu. Karena memang sumbernya itu adalah di pesantren. Jadi kehadiran Gus Ama ini merupakan kalau orang menyebutkan itu tambahan lah, energi tambahan bagi kami yang ada di perguruan tinggi ini, bahwa kami masih memiliki sumber yang jelas. Kami bisa meminta setiap saat kalau kami membutuhkan, kami bisa mendapatkan sumber ilmu yang jelas, yaitu dari gus-gus atau yai-yai yang ada di pesantren. Mudah-mudahan ini tidak hanya terjadi hanya sekali dua kali, karena perjalanan kami masih panjang Gus untuk perjuangan ini. Jadi kami tentu saja berharap bahwa di masa-masa mendatang tentu saja kami akan bergandengan tangan dengan pihak pesantren untuk bekerja sama lebih lanjut. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan acara malam ini, apa yang menjadi tujuan kita bersama ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acaranya berjalan dengan lancar dan kemudian membawa rahmat dan barokah bagi kita semua, menjadikan kita dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan selamat. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Kira-kira itu saja. Sekali lagi matur nuwun sangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Adi, sedikit arahannya. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan kajian dari Kiai Haji Muhammad Nailur Rahman, Gus Ama. Pada malam hari ini tema yang kita ambil adalah hijrah dan kemerdekaan, ya, refleksi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, tema ini kita ambil mengingat pada bulan ini kita bertepatan dengan momentum hijrah, ya, 1 Muharram, kemudian juga peringatan 17 Agustus. Gitu. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita tadi Gus Ama. Ini saya mengundang Gus Ama ini antrinya cukup lama, ya. Dulu rencana itu untuk halal bihalal, ya, karena rupanya cukup sibuk sekali, ya. Sudah, karena saya sudah menghubungi, ya, saya tunggu longgarnya, ya, alhamdulillah Muharram ini ada waktu, beliaunya bisa memberikan tausiah kepada kita semua, gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu, Gus Ama ini sekarang menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, dan beliau ini adalah keluarga besar dari Kiai Hamid Pasuruan, ya. Tentu kita tidak meragukan ya insya Allah keilmuan dan nasab beliau. Gitu. Baiklah, kepada Gus Ama saya persilahkan. Nanti sebagai penutup nanti Ustadz Bapak Wahyudin bisa menutup doa nanti di akhir acara. Doanya Gus Ama sekalian aja. Gus Ama sekalian, oke. Ya, barokah Gus Ama. Oke, Pak Wahyu. Oke, baiklah, kepada Gus Ama saya persilakan bisa menyampaikan kurang lebih 45 menit, nanti 15 menit terakhir kita bisa melakukan diskusi. Monggo Gus Ama, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, jajaran pimpinan atau rektorat dari ITS, dalam hal ini Bapak Wakil Rektor 1 dan juga para pimpinan TPKI, LKKI, ada Bapak Masuri, Bapak Wahyu Wibowo, dan segenap Bapak Ibu dosen ITS, dan juga segenap para mahasiswa yang juga bergabung bersama di forum malam ini. Lebih tepatnya saya di sini bukan tausiah, tapi dihadirkan seperti mau ujian, karena menghadapi guru-guru besar. Mudah-mudahan Sempro ini bisa berjalan lancar, ya. Ini seperti seminar proposal. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sungguh suatu kehormatan Al-Fakir saya bisa diajak bergabung dalam forum ini dan dengan tema yang cukup lumayan. Jadi memang bulan ini kita
merayakan atau memperingati dua momentum besar, baik sebagai Muslim maupun sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita bicara tahun baru Islam, perlu kita mundur sedikit bagaimana kita melihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih berdakwah di Mekah. Ada temuan-temuan yang menarik ketika kita bicara tentang sirah atau sejarah Nabi. Pertama, pada saat beliau masih di Mekah, kita tahu bahwa dakwah beliau selama di Mekah tidak seluas atau tidak sebebas ketika beliau ada di Madinah. Saat beliau di Mekah, beliau menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, bahkan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Pada periode Mekah ini, atau saat beliau masih di Mekah ini, ada sebuah ayat yang turun kepada beliau, yang ini menjadi temuan menarik. Ayat ini berbunyi, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Di situ ada kalimat jihad. Dan yang menarik adalah kalimat jihad ini turun, atau ayat jihad ini turun sebelum ayat perintah untuk perang. Jadi di sini menunjukkan bahwa justru ayat jihad pertama bukan berarti perang. Maka dari sini jelas sekali bahwa perang itu hanyalah satu dari sekian dimensi dalam jihad. Dan bahkan yang pertama turun, yang bertuliskan atau bernarasi jihad, justru maknanya bukan perang. Wajahidhum bihi jihadan kabira di sini adalah bagaimana Allah memberikan ketetapan, kekuatan, motivasi kepada Nabi. Kamu, wahai Muhammad, meskipun menghadapi sekian banyak kesulitan dalam dakwah di Mekah, jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah, yang kuat. Nah, kata-kata yang kuat, kata-kata jangan mudah menyerah ini, kemudian dalam narasi Al-Quran disebut jihad. Maka di sini kita bisa pelajari dan bisa kita ambil makna penting bahwa justru perintah jihad pertama bukan bermakna perang, tapi bagaimana kita bisa teguh, kuat, sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah. Ini cukup mencerahkan di saat narasi ini banyak disalahpahami oleh sebagian kalangan. Yang kedua, sebelum hijrahnya Nabi, ada sebuah peristiwa di mana Nabi ditinggal oleh kedua orang yang selama ini sangat mendukung perjuangan Nabi. Yang pertama Siti Khadijah. Yang pertama adalah Sayyidina Abi Thalib, ya, paman beliau. Kemudian 3 hari kemudian ditinggal oleh Siti Khadijah. Kita tahu Abi Thalib adalah orang terhormat, terpandang di kalangan kafir Quraisy, yang beliau ini selama Nabi berada di Mekah, beliau ini berani pasang badan. Sampai-sampai beliau mengatakan, tidak akan ada yang menyentuh kulit Muhammad kecuali akan berhadapan denganku. Nah, beliau wafat meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 3 hari setelah itu, istri beliau tercinta, istri beliau yang mendampingi perjuangan beliau sejak awal, Siti Khadijah, juga meninggalkan beliau. Di sini ada seorang ulama, guru kami, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dalam kitabnya Fiqhus Sirah, itu juga menjelaskan kenapa Nabi diberi cobaan kehilangan 2 orang yang sangat berperan penting dalam perjuangan Nabi. Pertama, seorang paman yang berani membela Nabi, nyawa, tenaga, darah dikorbankan. Yang kedua, istri tercinta Nabi,
yang mendampingi, membiayai perjuangan Nabi. Siti Khadijah adalah seorang pengusaha kaya, saudagar, bahkan dikatakan, disebutkan beliau itu menguasai 75% dari keuangan yang beredar di Mekah saat itu. Jadi kayanya tidak tanggung-tanggung. Di tahun ke-10 dari kenabian, ini terjadi bersamaan. Jadi meninggalnya Sayyidina Abi Thalib dan meninggalnya Siti Khadijah, ini pada tahun 10 dari kenabian. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan dalam kitabnya, kenapa Allah memberikan cobaan ini? Ini cobaan yang cukup berat kepada Nabi. Sampai-sampai pada tahun ke-10 dari kenabian ini disebut Amul Huzni, atau tahun kesedihan, tahun kesusahan. Nabi cukup down. Nabi cukup terpukul dengan meninggalnya dua orang penting dalam perjuangan beliau itu. Tapi di situ Allah ingin menunjukkan hal lain. Allah ingin menunjukkan bahwa dua orang yang engkau anggap menjadi tonggak penting dalam perjuanganmu, wahai Muhammad, bukan kunci keberhasilan dakwahmu. Kalau memang Nabi itu berhasil, itu bukan karena Sayyidina Abi Thalib, bukan karena Siti Khadijah. Nah, ini yang menjadi hikmah dari meninggalnya dua tokoh penting tersebut. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa apapun keberhasilan yang dialami, yang diterima oleh Nabi, itu murni adalah pertolongan dari Allah, nasrun minallah. Melompat ke momentum hijrah pada tahun ke-13 dari kenabian. Di situ juga ada beberapa poin penting yang juga saya ambil hikmahnya dari sirah Nabi terkait hijrah. Jadi pada saat Nabi ingin hijrah ke Madinah, beliau cukup matang dalam mengatur strategi hijrahnya. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi saya. Bagaimana beliau menyiapkan proses hijrah itu dengan strategi-strategi. Pertama, meminta Sayyidina Ali untuk tidur di ranjangnya. Kedua, saat beliau keluar dari rumah, beliau keluar bersama Abu Bakar malam-malam, dan saat itu Sayyidina Abu Bakar mengajak penggembala kambing milik Abu Bakar untuk berjalan di belakang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi saat beliau berdua ini berjalan ke Gua Thur saat itu, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada penggembala kambingnya untuk mengikuti beliau berdua. Tujuannya adalah supaya kambing-kambing ini bisa menghapus jejak langkahnya beliau berdua, agar tidak terlacak oleh para kafir Quraisy. Saya di sini melihat Nabi kok sampai ikhtiar seperti itu. Bukankah Nabi cukup berdoa dan pasti Allah akan mengijabahi? Misalnya Nabi berdoa, ya Allah, saya mau hijrah ke Madinah, berilah saya keselamatan. Ngapain beliau sampai takut mengatur strategi seperti itu? Apakah beliau tidak punya iman kepada Allah? Apakah beliau tidak punya tawakal kepada Allah? Kan bisa saja Nabi berdoa, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan ke Madinah, kemudian keluarnya siang-siang gitu, nemuin kafir Quraisy, dada-dada begitu ya, pengumuman gitu. Kalau nggak waktunya mati ya nggak mati kan begitu. Tapi justru yang ditunjukkan Nabi justru bukan seperti itu. Nabi menunjukkan saya saja ikhtiar. Saya saja ikhtiar. Untuk menghindari bahaya, saya saja ikhtiar. Dan saya bukan berarti tidak tawakal. Jadi ikhtiar itu bukan berarti kita tidak punya tawakal kepada Allah. Ikhtiar itu bukan berarti kita tidak punya iman kepada Allah. Ada pelajaran menarik lainnya dalam proses hijrah itu.
termasuk bagaimana saat Nabi setelah dari Gua Thur menuju Madinah, beliau itu sampai menyewa guide, gitu ya, menyewa juru arah untuk menunjukkan jalur alternatif yang bisa mengantarkan beliau berdua menuju Madinah. Beliau ke Madinah tidak melalui jalur umum. Kalau kita sempat umroh sebelum pandemi, mungkin sempat umroh di dekat Masjidil Haram itu ada museum, ya, museum Sahabah. Ya, kalau tidak salah di situ ada museum sahabat yang menceritakan perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di situ terlihat jelas, alhamdulillah saya waktu itu mengunjungi museum itu, dan saya melihat jelas mana jalur umum antara Mekah ke Madinah dan mana jalur yang dilewati Nabi. Itu memutar lebih jauh memang. Jadi Nabi itu memutar, mengambil jalur yang lebih jauh, dan itu bukan jalur biasa. Bukan jalur protokol, ini jalur alternatif, kira-kira begitu. Jalur tikus. Jadi kalau kita melihat sampai segitunya Nabi dalam berikhtiar, ya kita harus berpikir Nabi saja memberi contoh kepada kita agar kita ini berikhtiar maksimal dalam melakukan apapun untuk meraih tujuan kita, termasuk untuk menghindari bahaya. Nah, ini cocok dalam konteks pandemi seperti ini, cocok untuk kita maknai seperti itu. Tapi di sisi lain, ikhtiar Nabi, usaha Nabi itu bukan berarti Nabi tidak punya tawakal kepada Allah. Nabi tidak punya iman, bukan berarti seperti itu. Ada saat di mana Nabi menunjukkan tawakalnya, yaitu pada saat beliau bersama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Pada saat kafir Quraisy ini ternyata bisa melacak, ya, jejak Rasul, mereka sampai di mulut Gua Thur. Di situ Abu Bakar sangat ketakutan. Sampai beliau berbisik kepada Nabi, ini kalau sampai mereka melihat ke bawah saja, mereka akan melihat kaki kita, Rasul. Kacau ini, pasti ketahuan. Apa kata Rasul saat itu? Nah, disinilah momentum Rasul menunjukkan bagaimana tawakalnya kepada Allah. Jadi setelah ikhtiar, di saat usaha manusia sudah mentok, beliau menunjukkan saatnya ini tawakal kepada Allah. Di situ Rasul mengatakan, la takhaf innallaha ma'ana. Oh, enggak usah khawatir. Allah sama kita kok. Dan bagaimana kita lihat di situ Allah menunjukkan bagaimana Allah mengambil alih proses hijrah ini. Setelah Rasul berikhtiar, ada saatnya Allah yang mengambil alih. Di situ saat kafir Quraisy datang, ada sarang laba-laba yang sudah terjaring rapi. Secara logis, mereka berpikir, orang kafir Quraisy ini berpikir, tidak mungkin. Kalau ada orang yang masuk ke gua ini dalam beberapa hari kemarin, pasti belum terjalin ini sarang laba-laba ini, belum rapi, belum bagus, belum sempurna. Tapi ini kok ada sarang laba-laba dan sempurna. Dan di depan gua di situ ada burung. Kok tenang-tenang saja burung ini? Maka secara logis orang kafir Quraisy menganggap tidak mungkin Nabi bersembunyi di gua itu. Nah, para mahasiswa, sahabat-sahabat saya cuma ingin mengajak yang muda-muda saja, karena yang sepuh-sepuh ini sebenarnya bukan ingin menyimak, ya, menguji, ya, menjadi juri saja. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan pimpinan, Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, ada dua pelajaran penting yang bisa kita korelasikan dengan konteks kita pada hari ini. Pertama, bagaimana kita tahammul alal alam, ya, bagaimana kita bisa memikul beban cobaan yang diberikan oleh Allah. Kita tahu bahwa Nabi tidak mudah dalam berjuang, tidak mudah dalam berdakwah. Maka motivasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi saat itu adalah wajahidhum bihi jihadan kabira.
jangan cengeng, yang kuat, yang tegar, yang semangat, dan tetap optimis. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Tentu ini menjadi satu motivasi juga bagi kita dalam keadaan kita hari ini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang patut kita ambil dari proses hijrahnya Nabi adalah bagaimana mencampur antara ikhtiar semaksimal mungkin dengan tawakal semaksimal mungkin. Kita tahu proses kemerdekaan di Republik Indonesia ini juga ada mirip-miripnya dengan proses hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat bagaimana Nabi berjuang mati-matian, bagaimana Nabi dengan pengikutnya waktu di Mekah begitu sengsara, begitu terhimpit, ya, 13 tahun, bukan masa yang sebentar. Nabi dan para pengikutnya tidak hanya diancam, tapi juga disiksa, bahkan beberapa kali ada percobaan pembunuhan kepada Nabi. Refleksi kita untuk kemerdekaan di Republik Indonesia ini juga sama. Kita melihat perjuangan para ulama kita, para tokoh-tokoh bangsa kita dalam menghadapi penjajahan juga tidak gampang, juga tidak ringan. Semuanya berikhtiar, semuanya mengerahkan tenaga, mengerahkan perhatian. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat bagaimana Indonesia bisa merdeka. Ini menarik sekali. Kiai Ahmad Siddiq pernah bercerita, kisah ini dikisahkan oleh Gus Bahak, karena Gus Bahak waktu itu masih muda dan pernah bertemu dengan Kiai Ahmad Siddiq. Saat itu Kiai Ahmad Siddiq pernah bercerita, dulu ketika masih dijajah Jepang, para kiai itu mimpi dibacakan ayat. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaghlibun. Para kiai itu ditanya, takwilnya dari mimpi ini apa? Kiai-kiai itu menjawab, nanti itu Jepang akan kalah, tapi bukan kita yang mengalahkan. Ini mimpi sebelum kemerdekaan. Mimpi sebelum kemerdekaan. Jepang akan kalah, tapi bukan kita yang mengalahkan, tapi ini menguntungkan bagi kita. Sebagaimana dulu Persia dikalahkan oleh Romawi, tapi yang senang umat Islam. Karena saat itu ada dua kekaisaran besar, yaitu Romawi dan Persia, yang sama-sama menjadi musuh besarnya Islam. Tapi justru Persia dikalahkan oleh Romawi, dan yang senang dan yang untung adalah Islam saat itu. Maka kalau kita melihat konteks ini dalam keindonesiaan, kita akan menyadari betul bahwa kemerdekaan ini benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar pemberian dari Allah. Bagaimana Allah memberikan satu skenario cantik. Kita tetap berjuang untuk melawan penjajahan, tapi kemudian Allah memberikan celah skenario cantik saat kemerdekaan, bagaimana Jepang dikalahkan oleh orang lain, tapi kita yang untung. Negara kita yang diuntungkan. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh sekutu, dan di saat itulah Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya. Ada banyak yang bisa kita ambil dari skenario cantiknya Allah ini. Pertama, ikhtiar itu adalah bagian dari perintah Allah. Jadi dalam hidup ini kita harus ikhtiar. Untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai apapun yang kita impikan, kita harus ikhtiar.
Tapi ketika kita berhasil, jangan sampai kita merasa bahwa keberhasilan itu karena kita. Karena keberhasilan kita sebenarnya murni pemberian dari Allah. Usaha kita sebagai syarat saja, tapi itu tidak selalu menjadi hasil bahwa kita akan berhasil. Ini sama dengan bagaimana Nabi memberikan cobaan kepada Rasul dengan wafatnya Abu Thalib, wafatnya Siti Khadijah. Itu hanya ingin menunjukkan bahwa engkau boleh ikhtiar, engkau boleh mengandalkan Abu Thalib dan Siti Khadijah, tapi ingatlah, keberhasilan dakwahmu bukan karena mereka. Keberhasilan dakwahmu karena aku yang menjamin. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Allah dalam wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Yang kedua, Allah juga ingin menunjukkan kepada kita, di saat Anda berhasil, di situ ada tangan cantiknya Allah yang memberikan sentuhan-sentuhan. Kita lihat bagaimana ketika Nabi mengatur strategi sedemikian rupa untuk berpindah dari rumah beliau ke Gua Thur, bahkan jejaknya sampai dihapus. Tapi ternyata orang kafir Quraisy bisa melacak keberadaan Nabi sampai di depan Gua Thur. Disitulah Allah memberikan sentuhan cantiknya, memberikan kekuasaannya, menunjukkan saya yang paling berkuasa. Saya yang mengatur segalanya. Dengan adanya jaring laba-laba, dengan adanya burung yang santai ada di depan gua itu. Nah, ini menjadi menarik bagi kita, agar kita selain mensyukuri kemerdekaan ini dengan menghormati para pejuang, yang kedua adalah kita jangan sampai lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya sampai ada lagu kebangsaan berjudul Syukur. Ya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar kemerdekaan yang kita raih ini adalah kemerdekaan yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh bangsa, termasuk para kiai, para santri saat itu. Tapi ini bukan karena usaha manusia saja. Di sisi lain, Allah yang sudah mengatur skenario cantik. Jepang bisa pulang tanpa harus kita usir. Tanpa harus dikalahkan, Jepang sudah pulang sendiri. Karena ada yang mengalahkan. Nah, ada pelajaran yang lainnya lagi dari proses saya menggabungkan antara hijrah dengan kemerdekaan ini untuk merefleksi bagaimana kita seharusnya ke depan. Hijrah itu sendiri menjadi satu istilah yang juga sering disalahpahami oleh sebagian kalangan. Seperti jihad yang juga sering disalahpahami oleh sebagian kalangan. Apa makna hijrah sebenarnya? Kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat makna hijrah itu jelas sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi itu esensi dari hijrah. Oleh karenanya ulama membagi hijrah itu kalau dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama hijratul makan wa hijratul hal. Ya. Yang pertama hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah ini bermakna beralih, ya. Beralih atau meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ini dimensinya tempat, ya. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hijratul hal, yaitu kita beralih dari kondisi kita sebelumnya menuju kondisi yang lebih baik. Dari karakter kita sebelumnya menuju karakter yang lebih baik. Dari sifat yang sebelumnya menuju sifat yang lebih baik. Barangkali kalau hijrah tempat kita sudah
tidak akan kemana-mana ya, karena kita sudah memiliki tanah air. Tapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari adalah apakah kita sudah berhijrah secara haliyah? Apakah keadaan kita sudah berhijrah? Apakah amaliyah kita sudah berhijrah? Apakah kelakuan kita sudah berhijrah? Apakah akhlak kita sudah berhijrah? Nah, inilah yang kemudian harus kita pertanyakan terus. Karena makna hijrah sebenarnya itu. Jadi hijrah bukan sebatas mengubah penampilan. Hijrah bukan sebatas mengubah casing, bukan mengubah fisik. Karena yang diajarkan oleh ulama-ulama kita bukan seperti itu. Bagaimana Wali Songo berdakwah mengislamkan Nusantara, itu bukan berangkat dari merubah penampilan orang Indonesia atau orang Nusantara saat itu. Tapi yang menjadi fokus dari Wali Songo adalah bagaimana orang yang belum kenal dengan Allah, dengan Tuhan yang benar, itu kemudian dikenalkan dengan Tuhan yang benar. Orang yang belum sholat menjadi sholat. Orang yang belum puasa menjadi puasa. Malah masalah tampilan atau pakaian atau aksesoris fisik yang lain, atribut yang lain, itu tidak menjadi problem oleh para dai-dai dulu. Jadi mungkin kalau saya ilustrasikan dulu itu Wali Songo, Pak, sing penting sholat nggih. Celonoan mboten napa-napa, mboten napa-napa. Gak kudu jubahan lah, kira-kira begitu. Bu, yang penting sholat nggih. Oh nggih. Nutup aurat nggih, nggih. Terus caranya terus pundi? Ya, cara itu kemudian disesuaikan dengan apa yang lazim di sekitarnya. Makanya saya mengajak sahabat-sahabat, mahasiswa, teman-teman, kaum muslim muda, agar tidak salah dalam memahami hijrah. Ya. Kadang kita salah dalam memahami hijrah, jadinya mendahulukan atribut daripada ilmu. Mendahulukan atribut daripada akhlak, mendahulukan atribut daripada kondisi hati. Ya. Nanti lama-lama kalau kita mendahulukan atribut, para santri yang biasa pakai sarung saja akan dikatakan belum berhijrah. Ya. Karena mungkin sarungnya kurang tinggi, jidatnya belum hitam, ya. Atau malah belum tumbuh jenggotnya, kan kira-kira begitu. Kalau kita berdebat masalah atribut, maka kita akan terjebak pada konsep hijrah yang salah dan menyesatkan. Jadi ketika kita dari bodoh kemudian menjadi pintar, belajar agama lebih baik, mengenal hukum lebih baik, dan beramal lebih baik, amaliyah kita berkembang lebih baik dari hari ke hari, maka ini sudah menjadi hijrah. Dan kita tetap bisa menjadi Indonesia. Jadi hijrah pada esensinya bukan berarti merubah identitas, tapi merubah kualitas. Jadi esensi hijrah bukan merubah identitas, tapi merubah kualitas. Makanya Islam akan hidup dimanapun, dengan akulturasi budaya apapun, hidup dengan budaya apapun dimanapun. Karena Islam mendahulukan bagaimana hati kita mengenal Allah, bagaimana hati kita tunduk kepada Allah, dan bagaimana kemudian ketundukan kita kepada Allah ini ditunjukkan dengan amal kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum. Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat tampilan luar kita, Allah tidak melihat atribut kita. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah amal kita dan kondisi hati kita. Jadi inilah yang harus kita hijrahkan tiap hari. Hati kita makin bersih, apa masih sering hasud, sering iri sama orang, masih sering ghibah, ya, gosip. Ya percuma kalau atributnya sudah berhijrah tapi masih suka gosipin orang gitu. Atau kita masih punya hati yang dengki, yang hasud, yang iri, atau kita punya hati yang pelit,
kita punya hati yang sombong, kita punya hati yang riak, berarti kita belum hijrah kemana-mana itu. Kita belum kemana-mana. Maka PR hijrah kita masih besar. Dan yang akhir, mungkin ini juga sudah waktunya, saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang ada di sini untuk kontemplasi bagaimana perjuangan para ulama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaan kecil saya adalah, untuk apa para ulama, para kiai, para habaib dulu berdarah-darah, bertekad, mengajak santrinya, mengajak masyarakatnya untuk berjuang melawan penjajah, kalau ini tidak ada urusannya dengan agama? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk apa ulama-ulama kita ikut melawan penjajahan kalau itu tidak ada urusannya dengan agama? Untuk apa ulama-ulama memperjuangkan kemerdekaan, bahkan membela, mempertahankan kemerdekaan? Kita ingat 10 November 1945, setelah Indonesia merdeka, belum selesai ternyata perjuangan kita. Kiai-kiai mengerahkan santrinya untuk ikut terjun perang melawan sekutu yang saat itu ingin merebut kembali kemerdekaan. Pertanyaan kita, untuk apa ulama ikut ngurusi perjuangan melawan penjajah kalau itu tidak ada urusannya dengan agama? Bahkan untuk apa Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan dan ikut berperang melawan penjajah hukumnya fardu ain. Fardu ain ini nggak main-main. Sama dengan sholat berarti. Untuk apa ulama-ulama kita berfatwa seperti itu kalau itu tidak ada kaitannya dengan agama? Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil jawaban. Ternyata menjaga tanah air itu termasuk bagian dari cara kita menjaga agama. Oleh karena itu, ulama-ulama kita tidak malu berteriak dengan lantang, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Karena mencintai tanah air sebenarnya salah satu bagian penting dari cara kita mencintai agama kita. Membela tanah air itu salah satu bagian penting dari cara kita membela agama kita. Kalau kita mau ibadah kita nyaman, maka kita butuh tanah air yang aman. Kalau kita ingin hidup yang stabil, maka kita butuh tanah air yang nyaman, yang aman. Maka itulah yang menjadi concern, perhatian para ulama. Karena tanah air adalah sarana primer untuk mempraktekkan agama. Tanpa tanah air, agama seseorang akan terganggu. Seseorang tidak akan bisa mempraktekkan agamanya dengan bebas, dengan leluasa, dengan nyaman, jika dia tidak memiliki tanah air, atau jika tanah airnya terganggu keamanannya, stabilitasnya. Itulah yang menjadi perhatian besar dari para ulama kita. Kemudian muncul hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman bukan hadis. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis, itu hadis ngarang berarti. Tapi semangat hubbul waton ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu, ya saya kembali lagi ke proses hijrah. Saat hijrah ke Madinah dan tiba di Madinah, kita tahu Madinah itu dulunya belum bernama Madinah, masih Yathrib. Lembah Madinah ini sebuah tempat yang sangat tidak enak untuk ditempati. Nggak nyaman sama sekali. Saat itu Nabi datang ke Madinah, di situ ada wabah, ada penyakit ya. Jadi ternyata ada pandemi juga saat itu ketika Rasul datang di Madinah.
Bahkan banyak pengikut Nabi kaum muslimin yang sakit, termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyah dikabarkan sakit 1 bulan penuh, bahkan rambutnya rontok karena wabah penyakit ini. Menghadapi penyakit itu, Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang menarik bagi saya. Doanya Nabi, Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami bisa mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Cinta terhadap satu tempat itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Madinah itu bukan apa-apa, nggak ada Ka'bah, nggak ada apa-apa di situ. Hanya karena Allah memerintahkan Nabi berhijrah ke Madinah, maka Nabi pindah ke Madinah. Jadi kalau tidak diperintah ke Madinah, mungkin Madinah tidak punya kemuliaan apa-apa. Kalau tidak ada makam Nabi, Madinah itu tidak punya kemuliaan apa-apa. Tapi karena doanya Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah wa asyad. Madinah sekarang seperti yang kita rasakan saat ini. Madinah berubah menjadi tempat yang awalnya Yathrib yang nggak enak, berubah menjadi Thaibah. Makanya ada qasidah ya Thaibah ya Thaibah. Imam Nawawi mengatakan kenapa dinamakan Thaibah? Liti bi ahliha waliti bi sakaniha. Madinah sekarang ini barokahnya Nabi. Itu penduduknya baik-baik dan enak untuk ditempati, untuk dijadikan tempat tinggal. Makanya disebut Thaibah. Nah, semangat mencintai tanah air itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah, beliau berjalan beberapa jarak, ya, beberapa meter atau puluh meter. Beliau tengok lagi Mekah. Beliau mengatakan, wahai Mekah, engkau adalah tempat terbaik di muka bumi. Kalau bukan karena aku dipaksa keluar oleh kaum kafir Quraisy, aku nggak akan keluar dari engkau. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada kota Mekah saat itu. Sebagai tanah kelahirannya, sebagai tanah airnya. Dan ketika beliau pindah ke Madinah, beliau juga berdoa agar bisa mencintai Madinah. Maka ulama sepakat, hubbul watan minal iman bukan hadis, tapi semangat yang tersimpan dalam hubbul watan minal iman itu senada, seirama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika Nabi pulang perang, kalau sudah mau nyampe Madinah, beliau itu mempercepat tunggangannya. Jadi kudanya dipacu lebih cepat supaya lebih cepat sampai di Madinah karena sudah kangen. Jadi kangen kepada Madinah itu ditunjukkan Nabi dengan mempercepat tunggangannya. Nah, semangat-semangat seperti ini ditangkap oleh para ulama. Kemudian para ulama memberikan satu idiom, hubbul watan minal iman. Yang saya kira ini sebuah semangat yang patut kita syukuri karena bangsa kita mengenal ini. Dan bangsa-bangsa lain sekarang sedang mencari ini. Bangsa Arab di Timur Tengah sedang mencari hubbul watan minal iman. Bangsa-bangsa lain yang sekarang mengalami perpecahan, konflik yang berkepanjangan, mereka sedang mencari hubbul watan minal iman. Dan alhamdulillahnya kita sudah mempraktekkan hubbul watan minal iman sejak lama. Makanya kita masih bisa survive dengan arus Islam transnasional yang semakin deras masuk ke Indonesia, penetrasinya tidak terbendung, tapi kita masih bisa stabil, kita masih bisa mengendalikan situasi, ya karena ada semangat hubbul watan minal iman. Jadi di sini jelas sekali, jangan memahami jihad dengan makna yang sempit, karena jihad itu sangat luas maknanya. Dan perang hanyalah satu dimensi dari sekian dimensi jihad. Yang kedua, bersabarlah dalam setiap musibah, cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena kita yakin dan harus yakin, ada saatnya Allah akan mengambil alih ujian yang telah diberikan. Ada saatnya Allah akan mengambil alih kesulitan yang sedang kita alami dan diganti dengan kemudahan-kemudahan. Yang ketiga, mari kita berhijrah
tapi hijrah dengan benar. Hijrahkan ilmu kita. Pahami ilmu agama lebih baik. Hijrahkan akhlak kita. Hijrahkan hati kita. Kembalikan sifat manusia kita. Jangan sampai kita menjadi makhluk produk globalisasi yang kemudian kehilangan kemanusiaan. Kita menjadi individualis, kita menjadi kebarat-baratan, kita menjadi tidak percaya diri dengan nilai-nilai bangsa kita sendiri, kita tidak percaya diri dengan tradisi kita sendiri. Tidak perlu kita merubah identitas kita, jadi kita bisa menjadi muslim yang baik dan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Karena menjadi muslim yang baik dan menjadi warga negara Islam, warga negara Indonesia yang baik itu sangat berkaitan, dan salah satu indikator muslim yang baik adalah memiliki nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu, monggo di kesempatan malam ini kita berharap ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, teladan dari Rasulullah berkaitan dengan hijrah dan mensyukuri kemerdekaan. Dan ya mudah-mudahan semangat kita dalam berhijrah menjadi muslim yang lebih baik ini beriringan ya, bersamaan dengan semangat kita untuk menjadi seorang Indonesia yang baik, menjadi citizen yang baik, menjadi responsible citizen. Karena kalau itu tidak muncul, kita berarti bukan muslim yang baik. Kalau kita menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab kepada negaranya, berarti kita juga menjadi muslim yang kualitasnya menurun. Karena muslim yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu beberapa ya sharing-sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ya ini memang dilihat guru-guru besar ini cukup grogi saya, karena seperti ujian tesis ya, mudah-mudahan disertasi enggak seperti ini. Mohon doanya agar kami yang ada di pesantren ini juga diberi kemudahan oleh Allah untuk mencetak generasi-generasi masa depan yang Amin. Yang Qur'ani, yang saintis ya. Muslim yang Qur'ani, yang saintis. Karena memang tantangan pesantren sekarang adalah pesantren harus bisa berkompetisi di bidang sains. Oleh karena itu kami mohon doa mudah-mudahan pondok pesantren di sini juga bisa mencetak seorang Qur'ani yang saintis. Matur nuwun wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Ama pencerahannya tentang hijrah, kemudian kemerdekaan dan makna dua kejadian itu. Nah, saya persilahkan Adik Mas untuk bisa menyampaikan tanggapan ya, boleh pertanyaan atau hal yang lainnya. Nah, jadi sambil menunggu untuk di ITS sendiri itu sekarang juga banyak bersama adik-adik yang background-nya itu dari pesantren ya, itu juga semakin banyak ya, karena juga di ITS ada beasiswa dari Kemenak ya, itu juga cukup banyak, dan ada yang hafiz Quran itu juga banyak yang kita terima melalui jalur prestasi itu. Ya. Nah itu ya alhamdulillah semakin lama itu semakin banyak jumlahnya. Ya. Nah kita di ITS sendiri juga banyak kerjasama dengan ya, dari dosen-dosen itu ada yang kerjasama dengan pesantren ya untuk kegiatan-kegiatan penelitian atau pengabdian itu juga banyak. Gitu. Jadi kita sendiri dari para dosen itu juga terbuka ya untuk hal yang sekiranya bisa dilakukan ya, yang bisa sama-sama membawa kemanfaatan. Ya silakan Adik. Saya boleh tanya Pak Wahyu.
Oh, nggih, monggo. Ustaz Fakih, monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Gus Sama, nun sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan guru besar, tapi saya guru tinggi. Karena tinggi saya 185 cm. Waduh. Tinggi. Saya sangat tertarik dengan ini tadi ya, apa namanya yang disampaikan oleh Gus Sama tentang turunnya ayat jihad itu. Terus terang saja, baru kali ini saya menemukan Ustadz Kiai yang menjelaskan tentang ini, turunnya ayat jihad. Bahwa penjelasan tentang jihad itu tidak hanya perang itu sudah banyak. Tapi begitu dinyatakan bahwa turunnya ayat jihad itu lebih dulu daripada perintah perang, ini lebih lebih mengena. Nah, mungkin saya perlu mohon dieksplor lebih jauh tentang ketika ayat jihad itu turun di Mekah, itu yang bukan perang, itu implementasi yang dilakukan oleh Nabi bagaimana, karena menghadapi bukan saja tekanan moral, tapi juga fisik dan sebagainya. Dengan demikian, jihad yang dilakukan oleh Nabi di Mekah, itu kira-kira manifestasinya bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ini cinta tanah air. Ini sudah banyak yang ini dijelaskan oleh Gus Sama tadi. Yang saya tanyakan justru ini melawan pemerintah yang sah. Ini loh. Ini kan hari-hari ini bahkan itu kita harus prihatin, terus terang saja, prihatin pada kelakuannya orang Indonesia. Apa prihatinnya? Bung Karno itu kan pendiri bangsa, tapi pada akhirnya dihujat dan diturunkan. Gitu kan? Pak Harto juga begitu, dihujat dan diturunkan. Gus Dur juga begitu, dihujat dan diturunkan. Ini kan sekarang ini juga dihujat dan mau diturunkan, kan gitu kan. Nah, pertanyaannya itu ini, perilaku seperti itu kalau dipandang dari sudut Islam dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, bagaimana? Bahkan kalau kita melihat secara Islam itu mulai kacaunya Islam itu kan karena menghujat dan menurunkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap Sayyidina Utsman. Barangkali bersama bisa menjelaskan ini status atau sikap orang yang menghujat pemerintah yang sah dan yang ingin menurunkan secara inkonstitusional. Itu yang kedua. Matur nuwun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bersama langsung bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Muhammad Fakih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, ayat wajahidhum bihi jihadan kabiro itu ayat Makkiyah. Jadi turunnya sebelum Nabi ke Madinah dan sebelum turun perintah untuk qital, untuk perang. Ya. Saya juga waktu baca temuan itu di kitab, saya juga kaget juga seperti panjenengan gitu. Oh, ternyata jihad yang diperintahkan oleh Allah itu bukan qital. Yang pertama justru bukan qital. Setelah itu baru muncul jihad-jihad yang bermakna qital gitu. Tapi untuk ayat ini itu bukan bermakna qital. Jadi di situ menjadi argumen kuat bahwa ketika orang memahami jihad hanya dengan peperangan, ya berarti ya belum tahu ayat ini gitu saja. Belum tahu ayat ini. Nah, implementasinya adalah ya kita melihat sendiri bagaimana Nabi mempunyai satu proses panjang dalam berdakwah di Mekah. Gerilya dalam dakwah, rekrut satu-satu dari kalangan saudara-saudaranya, dari kalangan sahabat-sahabat atau para kafir Quraisy saat itu. Tentu itu satu perjalanan yang sangat berat, ya, sangat berat. Mengingat mereka juga sudah punya Tuhan yang mereka sembah. Kan sulit sekali. Orang sudah punya keyakinan, diajak untuk pindah keyakinan, itu kan sulit sekali. Sama seperti dulu para dai-dai mengislamkan Nusantara. Orang sini sudah punya agama, kemudian kok bisa mau pindah agama dengan sukarela? Itu kan juga menjadi satu perhatian penting yang harus kita kaji. Nah, di Mekah
posisi Nabi bukan sebagai petinggi Quraisy. Ya, karena pembesar-pembesar Quraisy masih ada di tangan paman-pamannya Nabi. Ya, ada Abu Thalib, ya, yang baik Abu Thalib, ada yang Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Dan ada Sayyidina Hamzah. Dan itu menunjukkan bahwa dalam strata Nabi itu bukan siapa-siapa saat itu. Tentu lebih sulit lagi bagaimana satu mengajak masyarakat dengan posisi yang bukan siapa-siapa. Ya, Nabi dikenal akhlaknya baik, orangnya terpuji, orangnya santun, tapi secara komunal di komunitas tidak punya sisi jabatan struktur lah, kira-kira begitu. Sehingga itu memperberat dakwah Nabi untuk mengajak orang menyembah kepada Allah. Termasuk bagaimana juga melihat kekejaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi dan kepada para sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita melihat beberapa sahabat yang disiksa habis-habisan agar supaya murtad. Bahkan ada yang disiksa sampai mati. Tapi semuanya tetap pada keimanannya. Ini tidak lepas dari motivasi wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jadi Allah sudah memberikan satu clue, satu isyarat kepada Nabi. Kamu dakwah tidak akan mudah, butuh jihadan kabiro. Jihadan kabiro ini berarti nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Termasuk ketika Nabi ke Taif, dakwah malah dilempari batu, ditolak, dicaci maki, dibully habis-habisan. Ini semuanya adalah kesulitan-kesulitan, rangkaian-rangkaian kesulitan yang dialami oleh Nabi untuk memberikan dakwahnya, menyampaikan kebenaran. Tapi saya mau mempelajari, kok Nabi kita tidak berdoa sebagaimana Nabi-Nabi dulu ya? Bisa saja didoakan, diazab saja kan selesai. Sudah gunung ini dibalik saja, ditimpakan ke Taif kan selesai. Gunung, lembah-lembah di Mekah dibalik saja, ditimpakan ke. Kenapa Nabi selalu optimis? Meskipun dakwahnya gagal, selalu optimis. Bahkan ketika gagal di Taif itu apa doa beliau? Dalam rangkaian doa beliau setelah dari Taif itu, kondisi beliau kesakitan, berdarah, beliau itu masih berdoa dengan nada optimis. Kalau bukan mereka yang beriman, aku berharap anak turun mereka yang akan beriman kepadamu ya Allah. Lu itu kan optimisme yang luar biasa. Jadi orang yang tidak punya semangat motivasi tinggi, mungkin sudah nyerah duluan. Atau mungkin dengan doa yang mustajab, langsung doa jelek aja. Langsung doa diazab saja selesai. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Dan ini saya kira tidak lepas dari kekokohan mental Nabi yang diperkuat dengan ayat wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena Allah telah memberikan satu peluang kepada Nabi. Nabi, kalau kami mau, ini kami habisi bisa. Kalau kami mau, kalau Allah menghendaki, ini orang mau saya habisi bisa. Sebagaimana saya menghabisi kaum-kaum sebelumnya. Ya. Ini tantangan bagi Nabi, bagaimana bisa kemudian mengambil hati. Nah, jadi dakwahnya Nabi menggunakan mengambil hati, simpati. Dan itulah yang ditiru oleh dai-dai kita di Nusantara. Bagaimana orang yang sudah punya agama, mau pindah masuk Islam tanpa dipaksa, tanpa diperangi, tanpa diancam. Sukarela. Tanpa pertempuran, tanpa pertumpahan darah. Saya kira ini sebuah fakta yang menunjukkan ternyata fikih dakwah atau cara dakwah itu menentukan sekali keberhasilan dakwah itu sendiri, keberhasilan menyebarnya Islam di seluruh muka bumi ini. Nah, mungkin niku nggih napa yang pertama terkait dengan jihad.
Jadi ini fakta menarik memang Pak. Ya mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke yang lain juga. Ya. Jadi ternyata ayat jihad yang pertama turun bukan bermakna perang. Gitu ya. Nah kedua terkait dengan melawan pemerintah yang sah. Ya, dalam prinsip Islam mengajarkan kepada kita untuk mematuhi pemimpin, ya, menaati pemimpin, selama itu bukan perintah untuk maksiat kepada Allah. Ya. Dalam beberapa keterangan, termasuk Imam Nawawi menyebutkan bahwa kita harus tetap patuh kepada pemimpin, kepada pemerintahan, sekalipun ya, pemerintah itu nun sewu agak zalim lah, dalam tanda kutip agak zalim. Tapi selama yang diperintahkan kepada kita itu tidak berbentuk maksiat kepada Allah, kita harus tetap patuh kepada pemimpin pemerintahan. Nah, sekarang yang menjadi diskusi itu bagaimana kita mengingatkan pemimpin yang salah. Itu yang sebenarnya menjadi diskusi. Banyak orang yang berani menghujat, banyak orang yang berani berdemo, mengumbar aib pemimpin, mengumbar aib pemerintah. Saya kira ini bukan cara yang tepat untuk merubah keadaan. Karena justru dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau ada pemimpin yang perlu diberi masukan, perlu diberi nasihat, maka caranya adalah ambil atau pegang tangannya, ajak ke tempat di mana tidak ada yang tahu, ya hanya berdua saja. Sampaikan nasihat yang ingin disampaikan. Kalau dia berubah, alhamdulillah. Kalau dia tidak berubah, maka kewajiban kita mengingatkan sudah selesai. Jadi kudeta itu adalah pilihan yang sangat tidak dikehendaki oleh ulama. As-Saurah, ya. Kalau dalam bahasa sekarang kan kemarin Mesir ada Saurah, Arab Spring. Padahal dalam akidah kita, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari itu dalam salah satu kitabnya mengatakan Saurah itu tidak boleh, atau kudeta itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita ingin mengubah sebuah pemerintahan, maka lakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Ketika itu masih dimungkinkan. Gitu. Jadi saurah atau kudeta itu pilihan yang terakhir sekali, yang paling akhir. Taruh di ujung lah, jangan ditaruh di depan. Jadi masih banyak tahapan-tahapan bagaimana kita menasehati pemimpin. Ya termasuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu dianggap jihad. Ya. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu termasuk jihad. Ketika ada pemimpin yang zalim, kok kita berani nasihati? Itu termasuk jihad. Karena bisa jadi kita nggak pulang ke rumah itu setelah itu. Ya. Di penjara, dibunuh, digantung, ditembak, bisa saja. Pemimpin yang zalim, tapi kita nasihati itu kan berarti uji nyali itu. Tapi justru itu di hadis disebut, itu termasuk jihad yang luar biasa. Berarti kita tidak boleh setuju dengan pemerintahan yang tidak baik. Ya. Tapi cara kita tidak setuju, tidak boleh kemudian menjadi brutal. Cara kita tidak setuju, tidak boleh kemudian mempermalukan pemimpin, mempermalukan pemerintahan, mendelegitimasi. Jadi ini yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Jadi menghilangkan legitimasi masyarakat kepada pemimpin, kepada pemerintah. Dan itu tidak dianjurkan, bahkan ya tidak diharapkan oleh Islam. Nah, mungkin juga menyambung, Pak. Kemarin kan sempat ada pidatonya Bu Mega yang mengatakan Pak Jokowi ini banyak dihujat, banyak dicaci maki. Bahkan tidak jarang, ya kita nggak bicara Jokowi saja, tidak jarang presiden kita disebut tohut, itu tidak jarang. Wah ini presiden tohut, dajjal, apapun lah, sebutan-sebutan serem-serem yang seperti itu. Ada hal penting lain yang juga perlu
dipahami teman-teman Muslim muda. Bagaimana kita mengukur negara Islam? Negara ini itu Islam atau tidak? Itu bagaimana kita mengukurnya? Nah, mungkin kita jarang tahu. Ternyata imam-imam mujtahid, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu punya tuntunan bagaimana kita mengukur sebuah negara ini disebut negara Islam atau tidak. Dan ciri-cirinya gampang sekali. Jadi di situ disebutkan, saya punya kitabnya, tipis. Memang membahas bagaimana pendapat imam-imam mujtahid terhadap sebuah sistem kenegaraan. Jadi di situ disebutkan jelas, kalau ada negara, di dalamnya orang Islam hidupnya aman, bisa ibadah dengan nyaman, bisa sejahtera, tidak ada diskriminasi sosial, punya hak yang sama, selesai. Itu namanya negara Islam. Nah, kita sekarang hidup di negara yang seperti apa kira-kira? Nah, kalau kita mau ukur dengan ukuran itu, selesai. Selesai. Tidak ada negara Darul Kufr itu tidak ada. Sekarang ini, bahkan menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, ulama kontemporer, ulama fikih kontemporer dari Syria, beliau mengatakan, di zaman ini tidak ada lagi Darul Kufr. Yang ada itu Darul Islam dan Darul Ahad. Darul Islam itu ya negara-negara yang di mana muslimnya itu hidupnya aman, nyaman, punya hak yang sama, punya status sosial yang sama, ya sama seperti kita di sini. Apakah di Indonesia itu orang Islam nggak boleh sukses, nggak boleh kaya, nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh jadi caleg, nggak boleh jadi... Apakah itu terjadi? Nggak ada. Kita semua diberi kenyamanan, bahkan kita bisa bebas beribadah. Di Nyuwun Sewu sebelum pandemi kita coba lihatlah. Kita bisa adakan istighosa ribuan orang, bisa ngundang Habib Syekh Maulidan di alun-alun di lapangan. Kita bisa mengadakan hall sampai menutup jalan gitu. Bahkan dijaga oleh negara, dijaga oleh pemerintah. Terus masih kita katakan negara ini bukan negara Islam. Ya tega sekali, Pak, kalau kita mengatakan negara ini bukan negara Islam. Karena kita diberi kenyamanan yang luar biasa. Bahkan salah satu kenyamanannya juga, kalangan-kalangan yang membuat kacau itu masih dibiarkan hidup di Indonesia. Itu kan baik sekali namanya. Ya, termasuk sangat baik ini negara kita. Kalau di negara lain mungkin sudah mati duluan itu. Entah tembak, entah gantung, entah apa caranya saya tidak tahu. Tapi di negara kita orang yang nasionalis, cinta tanah air dilindungi, yang ngajak ribut aja ya juga hidup nyaman, enak juga di sini. Ya. Jadi itu ukuran dari ulama-ulama. Imam mujtahid memberikan ukuran enak sekali. Makanya Dr. Wahba Zuhaili mengatakan hari ini ada dua, Darul Islam dan Darul Ahdi. Mungkin Darul Kufr itu ya hanya sebagian lah, ya sedikit sekali. Tapi yang kebanyakan negara itu sekarang di dunia ini adalah Darul Islam dan Darul Ahdi. Darul Islam di mana negara-negara di mana muslimnya nyaman, hidup aman, ibadahnya leluasa. Ya. Meskipun dipimpin oleh pemerintahan atau pemimpin yang non-muslim. Yang kedua, Darul Ahad. Di mana muslimnya ya aman, nyaman, tapi dominasi negara itu adalah negara non-muslim. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan, tapi negara itu mematuhi prinsip-prinsip universal. Seperti deklarasi HAM PBB, itu kan universal. Deklarasi perdamaian PBB, itu kan universal. Maka ketika negara-negara itu terikat dengan deklarasi atau ikatan universal, maka mereka sejatinya sudah bukan Darul Kufr lagi. Mereka adalah Darul Ahdi, negara yang punya ikatan. Dan mereka harus patuh itu juga. Menjamin kebebasan, menjamin keselamatan, menjamin
hak untuk berpendapat dan lain-lain. Jadi kalau kita pakai ukuran ini kan akhirnya nggak terlalu serius-serius banget gitu lah. Nggak seperti yang sekarang itu. Ya, kok serius banget gitu. Menuduh negara itu kok serius sekali. Kan kok berat. Pemimpin kita dikatakan tohut, ya, dajjal, ini kan perwakilan setan semua ini. Kan repot. Jadi barangkali itu yang bisa kita pelajari. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Gus, jelas sekali jawabannya. Mudah-mudahan kitabnya Gus tadi yang kecil tadi bisa dikuliahkan di ITS ini TPKI dan bisa mengundang untuk kuliah subuh atau apa. Mudah-mudahan. Matur nuwun. Siap. Nanti kita agendakan. Alhamdulillah. Oke, ya, terima kasih bersama. Ini sudah jam 9 ya, jadi sesuai dengan jadwal. Ini mohon maaf seandainya ada pertanyaan, ya nanti semoga bisa lain waktu atau nanti kalau dimungkinkan bersama bisa memberi kuliah umum gitu ya untuk adik-adik mahasiswa. Waduh, berat. Kuliah nggak umum. Yes, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada bersama. Ya, kita tiba di penghujung acara. Monggo bersama Katuran bisa menutup dengan doa semoga kita bisa istiqomah dalam berhijrah ya, seperti yang tadi disampaikan oleh bersama. Monggo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Subhanaka bi thanan alayka anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura. وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم ارزقنا حسن الختام والدخول في دار السلام مع الإيمان والإسلام بفضل يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا آمين إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Matur suwun sangat bersama. Alhamdulillah. Apunten. Okay. Terima kasih bersama, kemudian partisipasi dan waktu Bapak Ibu semua dan juga adik-adik mahasiswa. Ya, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Ya. Jangan bosan bersama, gitu. Jangan kapok ya. Okay. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya minta maaf jika ada kurang dan lebihnya. Sekalian ibu kuliah umum. Ya, sekalian ibu kuliah umum kapan gitu ya, monggo. Ampun Prof. Oke, aduh.
Kami sudah punya kontaknya kok. Nanti kami akan mengontak lagi. Ya. Alhamdulillah. Monggo Mbak Dini, ini sudah selesai. Bisa Ini terima kasih nggih Bu Dini atas fasilitas link Zoom-nya. Matur sangat. Ya, sami-sami Bapak. Matur nuwun bersama. Nggih, sami-sami Bu. Matur nuwun. Ngapunten Kang Agung. Assalamualaikum. Sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Matur suwun.